nggak dapat apa-apa. Nggak ada perubahan Aku pernah denger itu cerita iya, itu. akhirnya terus dia mulai percaya total bahwa dia bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Percayanya sudah utuh, baru kemudian itu jalan mulai dibuka gitu. Itu saya pikir benar-benar apa ya, memberikan cambukan kepada kita gitu loh, bahwa kalau kita memang benar-benar bisa percaya utuh, menggunakan pikiran, mindset kita, segala sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Contohnya terlalu banyak gitu loh ya. Termasuk bertemu dengan dirimu itu juga salah satu gambar yang memang aku pasang. Karena aku gemes ngelihat. Aduh kok gini banget, aduh kok banyak dan segala macam. Pada satu titik di sini lagi ada, di sini kan tempat ngumpul banyak orang. Betul. Dan rata-rata orang itu lihat channel Mas Hendra. Nah, pada satu titik aku bilang sama mereka, ngaji Roso itu harus sampai studio. Gitu. Aku gemes, aku lihat tayangannya yang begitu-begitu. Harus sampai studio. Dan 3 bulan pas Mas Hendra WA aku untuk video yang pertama. Bener. Saya ngalami kayak gitu bolak-balik Bun. 3 tahun lagi saya akan jadi pembicara di sini. Ya terbukti. Makanya saya selalu apa tuh namanya, seneng kalau diajak bahas konten-konten yang seperti ini itu karena ini berbasis pada realita kehidupan saya gitu loh. Lah itu juga untuk pembuktian deh, gini teman-temanku pada saat itu kan biasa kalau kita ngobrol itu sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu untuk buktiin biar mereka yakin dengan apa yang aku sampaikan. Lihat nanti ya, Ngaji Roso itu harus sampai studio 3 bulan. Pas ya Bun ya? Pas kita syuting yang pertama. Iya, saya WA pertama itu yang ngasih tahu saya itu pengacara dari aslinya Tuban, cuman kayaknya domisili di daerah Jember atau mana. Itu namanya Mas Aris. Mas Aris, iya. Kenal ya? Aku kenal Mas Aris. Oh iya. Dia itu salah satu supporter terbaikku. Jadi dia yang selalu menyemangatiku. Bener, aku juga sering dibantu sama beliau Bun, di daerah Banyuwangi, di mana gitu. Orangnya baik banget, cuman saya sekali aja belum pernah ketemu langsung. Yang ketemu malah justru anak-anak. Oh gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ada waktu lah. Bulan lalu kesini sama keluarga besar yang nginep di sini semalam. Aku 2 kali ketemu Mas Aris itu. Siap. Dan dia adalah orang yang benar-benar total untuk mensupportku. Luar biasa itu dia. Kemudian ini, gimana cara memprogram bawah sadar gitu, orang yang pengen naik level kehidupannya, pengen bisa beli mobil Bun ya, cara memprogramnya itu kira-kira yang paling mudah bagaimana anak-anak seusia ini gitu? Dia aja jadi contohnya. Gampang. Sebenarnya itu bisa dengan treatment hipnoterapi, tapi kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk datang ke terapis ya, bisa dicoba sendiri di rumah. Gimana? Sebelum tidur, dengerin kah? Sebelum tidur ya, ucapkan syukur dulu atas berkat yang hari itu didapat. Jadi harus tutup buku setiap hari, gitu ya. Jadi semua permasalahan dari bangun tidur itu harus diselesaikan sebelum tidur. Permasalahan rasa loh ya. Dan pada saat sebelum tidur itu ucapkan rasa syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan kasih selama seharian itu. Habis itu boleh minta apa aja. Ya, boleh minta apa aja. Kalau misalnya pengen mobil, ya udah ngomong, aku butuh, jangan ingin ya. Karena ingin sama butuh beda. Aku butuh mobil. Peruntukannya terserah lah, pengen nyeneng ke ibune atau apa, butuh untuk mobilitasmu atau apa, tapi butuh ngomongnya, bukan ingin. Iya, mendesak butuh. Aku butuh mobil. Lah sebutin mobil apa yang dibutuhkan.
warnanya apa, Iya. tahun keluaran berapa. Oh, konkret ya, Bun? Lek iso sak regone, berapa seat dan segala macam, manual atau matic. Jadi yang detail, ya. Ketika ngomong itu kan karo bayangke toh, kan gak mungkin wong ngomong terus mari ngono pikirane glambiar kemana-mana. Oke, mobil misalnya Avanza terbaru, aku gak mengikuti sih. Avanza terbaru, Matic, keluaran tahun sekian. Terus kan ada tipenya itu, tipe G dan segala macam. Warnanya apa? Itu digambarkan. Jadi digambarkan secara detail. Habis itu dibangun rasanya seolah-olah mobil itu sudah terbeli saat ini. Seolah-olah. Jadi rasa bahagianya loh ya. Yang dibangun itu rasa bahagianya. Seolah-olah kita sudah bisa beli itu mobil. Dan itu bisa dikembangkan ketika mobil itu memang untuk ibunya. Itu dibangun rasa kebahagiaan ibunya, itu bisa diimajinasikan, dibangun rasanya. Oh yo, makku seneng rek tak tukokno mobil Avanza terbaru. Atau bapakku seneng. Nah, itu dibangun rasa kebahagiaan itu dan diimajinasikan kebahagiaan bapaknya, ibunya atau siapapun lah yang ingin dilibatkan di situ. Dan itu terus begitu. Sampai dirasa cukup. Habis itu lepaskan. Nah, cara melepaskan terjadilah sesuai, ada mantranya, dikunci dengan mantra, terjadilah semua sesuai dengan rencanamu, terjadilah semua sesuai dengan rancanganmu, dan terjadilah semua sesuai dengan caramu. Pasrah itu ya. Sebentar. Di awal tadi nih, misalnya kalau dimodifikasi begini gimana? Sebelum kita menghadirkan rasa bahagia seolah-olah mobil itu sudah terbeli, membayangkan perasaan ibunya yang sangat senang, terharu, menangis bangga, ya Allah melihat aku udah bisa belikan kayak gini. Itu kan kalau misalnya dikembangkan, awalnya syukur itu lewat mengingat-ingat glory from the past gitu ya. Jadi kesuksesan di masa lalu tuh diingat-ingat, ya Allah. Akhirnya kan muncul rasa syukur tuh. Aku dulu pernah juara ini, aku dulu pernah dapetin cewek yang paling cantik satu sekolahan, saingannya padahal buahnya gitu misalnya ya. Bisa ya diatur bisa begitu juga, ya. Bisa juga. Itu kan untuk men-trigger imajinasi rasa itu. Iya. Karena nggak semua orang loh iso. Ini kelihatannya gampang ya. Iya, bisa jadi nanti ketika praktek ya gak segampang kayak sing tak omongke. Saya gitu. Lulus kalau soal itu, Bun. Karena untuk mengimajinasikan dan untuk membangun rasa itu tidak semua orang bisa. Lek gak pinter berimajinasi ya bakal susah gitu. Nggak akan mulus gitu. Iya. Jadi mempercayai dulu sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya pasti terjadi. Percaya dulu. Iya. Menghadirkan rasa sudah terjadi. Betul. Itu tadi. Oke. Itu poin pentingnya di situ. Oke, clear ya mobil ya. Yeah. Jadinya apa? Ojo Avanza lah. Tapi memang bener itu, kalau nggak dikonkretkan itu bener-bener Bunda, serius bener Bunda. Kalau nggak dikonkretkan tuh selalu ada aja yang membuat tertunda itu. Saya juga gitu. Kalau pengen sesuatu dan itu masih belum konkret, tapi kok apik kae yo. Tapi kok bodi niki ya. Nah, gak jadi hati akhirnya. Terus. Makanya harus detail kan. Tadi juga udah tak kasih contoh mereknya apa, keluaran tahun berapa, CC-ne sing piro, matic opo manual. Iya. Mari ngono sing regane piro, sing warnae opo. Tujuannya apa? Bene gak goyang terus gitu loh. Harus detail. Biasanya lek goyang ya karena dia nggak detail, karena belum bisa mendetailkan apa yang dia mau. Tapi bahasanya harus butuh loh ya, bahasanya jangan pengen atau jangan mau, karena kalau pengen mau itu belum tentu butuh. Iya. Lek butuh ini kan urgenitasnya udah tinggi. Iya. Aku butuh. Itu bisa digeneralisir ke jodoh, ke rumah, ke tubuh yang sehat, nggak sakit-sakitan, tubuh yang ideal, yang proporsional, pacar yang menawan, pacar yang mapan, bisa seperti itu ya? Semua hal, untuk semua hal.
Mantranya untuk semua tinggal hal. ngerubah objeknya aja Ya, berarti. ya. Itu bisa untuk segala hal. Makanya itu kekuatan pikiran itu sangat luar biasa. Dan yang aku sayangkan, kekuatan pikiran itu tidak diedukasikan sejak anak-anak itu masih kecil. Nge-expose-nya kurang begitu masif. Tapi kan memang terkadang bicara seperti ini, mohon maaf, kalau orang-orang yang menengah ke bawah gitu, alah itu kan begitu. Ya, Karena itu kan pendidikan karena mereka yang kurang edukasi. Kurang diedukasi. Apa ya? Kurang diviralkan lah tentang kekuatan pikiran yang begitu dahsyat itu. Coba kalau misalnya anak-anak itu mulai SD udah diajari bahwa mereka itu punya aset yang sangat luar biasa. Sebentar, sekat sebelum. Jadi kenapa tidak mudah diviralkan? Karena orang yang punya ilmu ini itu karena dia merasa bahwa aku dapatnya dulu juga nggak murah, tak bikinlah kelas eksklusif, kelas khusus, enak aja disebarluaskan begitu aja. Faktor itu juga jadi problem, Bunda. Iya benar, makanya hipnoterapi ku kan mahal dong. Maaf ya, maaf. Emang mahal karena ya aku dulu juga sama. Ketika aku datang ke psikiater, ketika aku harus datang ke seorang terapis, yo aku harus bayar mahal. Karena aku tahu aku harus bayar mahal dan sudah mengeluarkan banyak duit. Akhirnya aku belajar dewe. Oh, iya. Dan nanti pasti akan ada yang menyadari itu dan turun. Moga-moga dalam waktu dekat ya. Terapis-terapis, ayo kita saling bergandengan tangan untuk bikin viral bahwa kekuatan pikiran kita itu sangat luar biasa. Ayo Bun, segera Bun. Udah tak mulai. Oke, siap. Nanti kita kolaborasi ya Bunda ya. Ayo. Kita kolaborasi nanti. Sudah jadi orang baik, tapi setiap berdoa masih tidak terkabul. Padahal banyak orang yang jahat, ya, tokoh-tokoh dunia gitu. Mereka sukses, mereka berhasil. Padahal perilakunya jahat. Gimana itu ngejelasinnya itu? Saya ini sudah jadi orang baik, setiap hari sholat, setiap hari ke gereja, ya sama orang yo senyum terus, tapi yo tak meningkat ya, ndonga gagal terus, nggak pernah terkabul. Gimana itu Bun? Lah kita kan nggak ngerti itu karena dia butuh, apa karena dia mau dari setiap doa yang disampaikan. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan, ya. Tuhan itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita, semua doa-doa kita, tepat pada waktunya. Dan ini bukan waktu kita ya, waktunya adalah waktu Tuhan gitu. Kalau aku sih percaya begitu. Dan ketika tadi ada Mas Hendra ngomong juga, lah kenapa orang-orang lain yang ya nggak terlalu baik, nggak terlalu ya nggak terlalu sama ini orang, tuh, tegaan sama kok malah sogeh gitu. Ya kalau dibilang ya Tuhan itu punya cara banyak untuk bukan menguji ya untuk menakar kedalaman iman masing-masing umatnya. Oh jangan dikira yang begitu-begitu itu hidupnya juga baik-baik saja. Kan kita juga nggak ngerti dalamnya bagaimana gitu loh. Ya masing-masing orang itu kan hanya bisa melihat dari casingnya aja. Gitu loh. Lek basa Jawa apa ya? Sawang sinawang. Nah, belum tentu mereka itu juga hidupnya baik-baik saja walaupun donyane saarat-arat ya. Bisa jadi malah luwe enak sing nggak terlalu banyak duit. Uripnya lebih nyaman. Dan ini mengganggu nggak apa-apa. Urusan keimanan itu kan nggak bisa didialogkan. Kita kan nggak tahu bagaimana dia sama Tuhan kan. Betul. Kiranya ya jangan-jangan subjektivitas kita aja yang melihat dia kayaknya bukan orang baik kayak gitu. Ada lagi yang begini, kita ambil contoh ya. Contoh nyata aja, sekarang yang lagi viral-viralnya Sambo. Kalau kita lihat ya kurang enak apa sih dia sebenarnya? Punya jabatan, punya duit,
punya istri, punya keluarga. Hampir semua standar kelayakan kehidupan itu dia sudah punya. Tapi kenapa kok dia akhirnya terlibat, ya kita nggak ngerti ya sebenarnya seperti apa. Akhirnya terlibat dalam kasus yang sangat rumit dan sangat pelik. Nah, kita yang harus waspada, jangan sampai menilai jelek terhadap apapun yang ada di luar kita. Ya termasuk kasus, kalau kita sekarang mencontohkan kasus ini, ya jangan-jangan Sambo itu memang sengaja, ya sama kehidupan itu sengaja dilakonkan seperti itu untuk memberikan contoh kepada banyak orang. Ya boleh dibilang jangan-jangan Sambo itu dikorbankan untuk memberikan pelajaran terhadap segitu banyak orang, supaya orang-orang itu bisa mengambil hikmah dari kasusnya. Iya. Makanya kan level kecukupan orang itu beda-beda. Sing menurut kita enak ya belum tentu enak. Terus yang menurut kita itu orang jahat, nggak baik, nggak bener dan segala macam. Oh, jangan buru-buru. Jangan-jangan memang dia dilakonkan seperti itu sebagai pengilon untuk lebih banyak orang. Supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama. Oke.